Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oka Maulana akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan yang pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah dalam pemeriksaan pajak ada kode etik yang harus ditetapkan? Tentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 PM 3 2007 Pasal 3 menetapkan kewajiban pegawai Direktorat Jenderal Pajak antara lain: 1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain. 2. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. 3. Mengamankan data atau informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. 4. Memberikan pelayanan dengan wajib pajak. 5. Menaati pemerintah kedinasan. 6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal Pajak. 7. Menaati ketentuan jam kerja, tata tertib kantor. Penyelesaian pemeriksaan menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP sumir dan membuat LPH sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan hak wajib pajak. Yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksa. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Menghadiri pembahasan akhir hasil pembahasan. Kewajiban pemeriksaan: menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak, memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa, melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk memberikan beberapa penjelasan, menuangkan hasil pertemuan dengan wajib pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan, menyampaikan SPHP, memberikan hak hadir. Untuk menjamin wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan secara benar dan jujur, petugas wajib pajak akan melakukan dua jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat wajib pajak bekerja, serta tempat lain yang dianggap perlu. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diwajibkan untuk: pertama, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan memasuki dan memeriksa ruangan. Yang keempat, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang kedua, ada jenis pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Saat pelaksanaan pemeriksaan kantor, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, memperlihatkan buku atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Yang ketiga, memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat akuntan publik. Yang keenam, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan juga. Jangka waktu pemeriksaan pajak. Untuk pemeriksaan lapangan, jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 bulan, dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak.
Untuk pemeriksaan kantor paling lama dilakukan 4 bulan, dihitung sejak tanggal wajib pajak atau wakil kuasa atau pegawainya datang memenuhi surat panggilan pemeriksaan sampai tanggal surat hasil pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 bulan dengan alasan yang pertama, ruang lingkup pemeriksaan diperluas. Yang kedua, ada permintaan data kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pertimbangan kepala unit untuk pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani dari kelompok 4 ingin menjelaskan metode dan teknik pemeriksaan pajak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode apa saja sih yang dapat digunakan untuk pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak. Nah, metode pemeriksaan sendiri ialah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta informasi dan keterangan lainnya. Jadi metode pemeriksaan sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu metode pemeriksaan langsung dan metode pemeriksaan tidak langsung. Metode pemeriksaan langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum dalam SPT yang dilangsungkan dibanding dengan laporan keuangan dan buku catatan serta dokumen penting atau dokumen pendukung pelaksanaan. Sementara metode pemeriksaan tidak langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka yang tercantum di dalam SPT yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Jadi hasil perhitungan dengan metode ini merupakan petunjuk untuk mengambil kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka SPT sehingga menjadi diperlukan pembuktian yang valid dalam APSA untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut. Metode pemeriksaan tidak langsung yang dapat digunakan oleh pemeriksa dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak antara lain ialah metode transaksi tunai, di mana dalam catatan yang dilakukan oleh selanjutnya ada pendekatan satuan atau volume, di mana pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk menentukan atau menghitung kembali jumlah penghasilan bruto wajib pajak atau pos SPT lainnya dengan menerapkan WP. Semua penghasilan dicatat di sisi debit dan pengeluaran dicatat di sisi kredit, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan peraturan. Selanjutnya ada metode transaksi bank, di mana metode ini digunakan oleh WP dalam penerimaan dari usaha maupun di luar usaha, disimpan di dalam bank. Petugas pajak hanya melakukan menjumlahkan sisi kredit di rekening bank karena sisi kredit dianggap sebagai gambaran atas penerimaan dari usaha wajib pajak atau setoran tabungan wajib pajak. Selanjutnya ada metode sumber dan penggunaan dana, di mana metode pemeriksaan ini secara tidak langsung menggunakan pendekatan sumber uang yang diperoleh atas pembelian aktiva atau pengeluaran lainnya dalam menguji kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada pendekatan perhitungan rasio, yaitu jika menggunakan pendekatan ini, pemeriksaan pajak dapat menguji dan menghitung kembali peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba bruto dan laba bersih, ataupun penghasilan bruto lainnya, dibandingkan dengan rasio atau presentasi pos yang dikaitkan dengan perusahaan sejenis, demikian pula dengan objek-objek atau pos-pos SPT lainnya. Adapun pendekatan rasio dalam kondisi sebagai berikut, dengan terdapat data yang digunakan sebagai pembanding atau penghitung rasio baik Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak maupun pihak lainnya. Selanjutnya, mahasiswa memahami laporan hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan Fiskus, yaitu memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor. Dengan penghasilan yang diperoleh kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak atau objek. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui metode dan teknik pemeriksaan yang lazim oleh Fiskus, yaitu metode dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan.
Direktur Jenderal metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan adalah yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksaan pajak secara ringkas dan jelas, serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya, metode dan teknik pemeriksaan pajak, yaitu 1. Pemanfaat informasi internal dan eksternal. 2. Penguji keabsahan dokumen. 3. Evaluasi. 4. Analisis angka-angka dan lain-lain.